Doktrin pelatih sepak bola di Indonesia khususnya di level bawah di kampung-kampung. Doktrinnya tuh seperti ini. Bola boleh lewat, tetapi kaki pemain jangan. Nah, ini yang apa namanya tuh yang sampai sekarang itu banyak digunakan oleh pemain-pemain kita. Dan ini benar-benar ngerusak mental teman-teman. Ya kan? Yang harusnya dia bermain dengan sungguh-sungguh, akhirnya dia bermain dengan niat mencederai lawan. Banyak kan, kalian bisa lihat kan hasilnya. Lihat Liga Indonesia. Ya, mulai Liga 3, Liga 2, Liga 1. Berapa banyak pemain-pemain Indonesia yang benar-benar berniat untuk mencederai lawan. Itu efeknya dari mana? Ya dari level sepak SSB tadi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Piala Dunia U17 kemarin kalian pasti tahu kan, untuk timnas Indonesia itu diseleksi gitu kan. Diseleksi, terus ada ratusan orang di seluruh Indonesia yang ikut seleksi selama 4 bulan, ya kan? 4 bulan kalau nggak salah, 4 bulan atau 3 bulan, dan menghasilkan sebuah tim yang kemarin ya cukup mengesankan sih untuk menurut saya ya. Tapi dari sini kita bisa belajar banyak teman-teman, bahwasanya pembinaan klub sepak bola di seluruh Indonesia itu mati atau stagnan atau nggak bergerak sama sekali. Kenapa? Jadi gini teman-teman, kita cross check dulu di tingkat sekolah sepak bola ya. Mungkin setiap kota, setiap daerah punya kompetisi usianya sendiri-sendiri. Bahkan mungkin setiap tahun setiap daerah itu ada kompetisi U12, U13, U15, U17 begitu kan. Akan tetapi di level sekolah sepak bola ini yang nggak ada. Contohnya begini teman-teman. Jika kita melihat sekolah sepak bola di Indonesia, itu berbeda dengan sekolah sepak bola yang ada di negara-negara maju. Sebagai contoh, sekolah sepak bola di Indonesia lebih banyak mengedepankan taktik, ya kan, teknik bermain, dan tidak menanamkan mindset cara berpikir bagi pemain, cara bermainnya bagaimana, visi bermainnya seperti apa. Itu satu kekurangan dari sekolah sepak bola di Indonesia. Yang kedua, kebanyakan sekolah sepak bola di Indonesia itu punya pelatih, tapi tidak punya tim pelatih fisik. Itu fakta loh, nggak ada. Sekalipun ada mungkin beberapa aja, gitu kan. Seharusnya sekolah sepak bola itu bukan hanya menghadirkan lapangan, bola, dan pemain, calon pemainnya, serta pelatih. Bukan hanya itu. Tetapi sekolah sepak bola yang bagus itu, ya, menghadirkan pelatih yang berkualitas, ya. Pelatih yang bisa menanamkan mindset, cara berpikir, dan cara bermain yang lebih baik ke depannya. Bahkan mohon maaf, doktrin pelatih sepak bola di Indonesia khususnya di level bawah di kampung-kampung, doktrinnya tuh seperti ini. Bola boleh lewat, tetapi kaki pemain jangan. Nah, ini yang apa namanya tuh yang sampai sekarang itu banyak digunakan oleh pemain-pemain kita. Dan ini benar-benar ngerusak mental teman-teman, ya kan? Yang harusnya dia bermain dengan sungguh-sungguh, akhirnya dia bermain dengan niat mencederai lawan. Banyak kan, kalian bisa lihat kan hasilnya. Lihat Liga Indonesia. Ya, mulai Liga 3, Liga 2, Liga 1. Berapa banyak pemain-pemain Indonesia yang benar-benar berniat untuk mencederai lawan. Itu efeknya dari mana? Ya dari level sepak SSB tadi nih. Karena pelatih punya anggapan kalau bola boleh lewat, orang jangan lewat. Nah, ini yang sebenarnya merusak mindset. Akhirnya ketika pemain itu sudah emosional, dia nggak fokus lagi untuk mencetak gol, akan tetapi fokusnya adalah menciderai lawan. Yang di ujung-ujungnya yang dirugikan siapa? Tim. Akhirnya timnya dalam sebuah pertandingan mengalami kekalahan kan. Itu fakta. Tidak bisa kalian bantah. Jadi memang di sekolah sepak bola Indonesia ini mayoritas, ya kan, mau dibuat kurikulumnya bagaimana, mayoritas mindset pelatihnya bola boleh lewat, orang jangan. Itu yang harus dirubah dulu teman-teman. Jadi pelatih ini harus mengedepankan sportif, ya kan. Yang kedua, kalau bola boleh lewat, ya harus dikejar, dapatkan bolanya.
tanpa harus mencederai lawan. Harus ditanamkan mindset bahwasanya kamu sesama pemain harus saling menjaga. Jangan sampai lawanmu tuh cedera. Harusnya begitu mindsetnya. Cuma kalau di Indonesia terbalik, ya kan? Bola boleh lewat, orang jangan. Itu ya masalah mindset di kepelatihan yang ada di sekolah sepak bola. Yang kedua, tidak ada yang namanya ahli gizi di level sekolah sepak bola. Padahal ahli gizi ini penting. Tujuannya apa? Supaya ketika nanti pemain ini berusia 18 tahun dan dia mengikuti sudah dikontrak klub, pemain ini bisa mengatur pola makannya sendiri. Seperti itu loh teman-teman. Jadi di sekolah sepak bola tuh tidak hanya diajarkan taktik dan teknik, tapi juga pengetahuan bagaimana nutrisi protein yang harus dikonsumsi selama satu hari. Misalnya dalam satu hari beban latihannya A, B, C, D, otomatis yang dikonsumsi airnya berapa liter per hari. Yang kedua, istirahatnya, tidur malamnya dimulai dari jam berapa, bangunnya jam berapa, latihannya apa, yang dikonsumsi apa, nilai protein, kadar protein yang harus dikonsumsinya berapa gram, berapa kalori, kemudian lemaknya dan sebagainya, terus mineralnya, protein dari buah, mungkin dari protein hewani dan nabatinya, itu harusnya ada di ilmu gizi, ya kan? Dan ahli gizi itu harus ada di sekolah sepak bola. Tapi pertanyaannya sekarang, sekolah sepak bola mana yang punya ahli gizi? Nggak ada teman-teman, ya kan? Ya akhirnya kita melahirkanlah pemain-pemain yang mohon maaf ya kan, kayak selevel Evan Dimas itu sudah selevel apa, tapi mohon maaf jadi kayak orang mohon maaf ini bukan disclaimer atau menghina, jadi kayak kurus kering kayak gitu kan, kayak orang kekurangan gizi. Karena memang di level-level itu kita minim literasi tentang pemenuhan gizi yang seimbang kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi ini sangat penting, ini buat masukan yang bagi pemilik sebuah sekolah sepak bola. Jadi bikin sekolah sepak bola tuh bukan hanya menguntungkan ada yang daftar, ada yang bayar SPP, jangan begitu ya. Tapi kita harus menyediakan pelatih yang punya mindset tidak ingin mencederai lawan, tapi menjaga sesama lawan itu untuk bermain dengan sehat. Yang kedua, kita punya ahli gizi ya, yang bisa mendapatkan pemain-pemain yang punya badan yang ideal sebagai pemain sepak bola. Ya ini yang terakhir ini yang tidak ada di sekolah sepak bola itu adalah pelatih fisik teman-teman. Kenapa? Pelatih fisik ini penting. Pelatih fisik itu bukan hanya pelatih yang mendampingi anak-anak itu lari, bukan, tapi bagaimana ngebentuk otot, bagaimana menghitung kadar lemak yang ada di dalam tubuh untuk dikurangi agar masa beban otot di dalam tubuh itu bertambah. Kenapa? Karena begini teman-teman, kalau misalnya di sekolah sepak bola itu ada tim pelatih fisiknya, otomatis pemain-pemain yang ada di sekolah sepak bola itu meningkat fisiknya. Karena ada tim pelatih fisiknya yang fokus meningkatkan fisik, ya. Jadi tim pelatih fisik itu bukan hanya dia ngajari nge-gym, angkat barbel, bukan itu. Tapi diajarkan kadar lemak di dalam tubuh itu harus sekian persen dari total berat tubuh, massa otot harus ditambah, ya kan? Kenapa begitu? Karena nanti ada kaitannya kemampuan massa otot dengan nutrisi yang dikonsumsi. Itu berpengaruh ketika pemain itu bermain dalam jangka waktu yang lama. Itu berpengaruh teman-teman. Tapi pertanyaannya, sampai selevel klub sepak bola profesional pun saya rasa ahli gizinya juga nggak ada. Jadi 3 hal ini yang nggak ada di sekolah sepak bola yang ada di Indonesia teman-teman. Itulah sebabnya sekolah sepak bola di Indonesia ini nggak bisa maju, nggak bisa menghasilkan Messi, Ronaldo ya. Kalian tahu nggak? Ronaldo seusia itu saja dia masih punya personal training atau pelatih pribadinya yang membantu Ronaldo untuk menjaga kebugaran fisiknya. Jadi Ronaldo main di Arab Saudi bayarannya tuh lebih tinggi daripada dia bermain di Eropa. Ya kan? Padahal usianya sudah nggak lagi muda teman-teman. Dan kerja kerasnya Ronaldo, dia tetap latihan fisik. Seperti itu. Walaupun dia tidak ada kompetisi, dia tetap punya pelatih fisik sendiri untuk menjaga kebugarannya tetap prima. Kayak begitu. Ya. Jadi ini masukan buat
seluruh pemilik sekolah sepak bola yang ada di Indonesia maupun pendidikan pelatihan pusat pendidikan latihan pelajar ya, fokuskan ketiga hal ini ya. Pelatih ya berkualitas yang tidak mengedepankan kekerasan apalagi menyakitkan lawan. Yang kedua, ahli gizi yang tujuannya untuk meningkatkan kebutuhan nutrisi pemain agar pemain ini fit, bisa bermain dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, pelatih fisik yang benar-benar bisa ngebantu. Jadi 3 hal ini harus kerjasama supaya bisa mendapatkan pemain yang berkualitas dan bisa ngebentuk tim yang kuat. Dan kalau hal ini bisa diterapkan di seluruh sekolah sepak bola yang ada di Indonesia, jujurlah kita nggak perlu naturalisasi pemain lagi kok. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, itu saja. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian dan kita sama-sama mengangkat derajat sepak bola Indonesia. Oke, itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.